Perkenalkan, nama saya Renaldi Aditya Priyudi. NIM saya 1202194213. Saya berasal dari kelas SI 4303. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik function atau fungsi pada Python yang seharusnya dibawakan oleh Bapak Ahmad Fauzi pada minggu ini di kuliah tatap muka. Namun karena pandemi sedang terjadi COVID-19, terpaksa kuliah menjadi kuliah online dan kami diminta untuk membuat presentasi mengenai pengenalan fungsi ini. Baik, kita mulai dulu. Fungsi. Oke, Bapak Ramzi. Dalam membuat sebuah program, tentunya kita menulis beratus atau beribu-ribu kode. Nah, tentunya saja ada juga beberapa kode yang harus ditulis ulang. Untuk mengatasi hal tersebut, di Python ada namanya sebuah fungsi, sehingga kita hanya perlu membuat satu fungsi tersebut dan kita dapat menggunakannya berkali-kali. Jadi kita tidak perlu menulis ulang lagi. Contohnya pada codingan kali ini, codingan untuk mengetahui indeks nilai saya. Apabila ada 80, nilai saya A, nilai saya antara 70, 80, nilai saya AB, dan seterusnya sampai E. Nah, apabila saya ingin mengetahui indeks dari nilai Alpro dan nilai matematika, tentunya saya akan menulis kode ini dua kali ya. If else nya ini juga saya ulangi dua kali, sehingga itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Kita tes dulu apakah program berhasil. Baik, apabila nilai Alpro saya 90, ini A, dan matematika saya misalkan 79, masuk AB. Baik, dan untuk mengatasi perulangan ini ada sebuah yang namanya function atau def. Nah, di def ini kita hanya perlu menulis sekali saja fungsi yang akan kita pakai berulang kali. Pada kali ini di sini codingannya saya tulis hanya ini sekali saja, dan saya dapat dipakai dengan mudahnya dengan menulis nama dari function tersebut, seperti def. Nama function adalah index, nilai, oke, dan kodenya. Di sini saya hanya perlu menulis codingan untuk menginput nilai saya dan print dari indeks Alpro saya, indeks, oke. Jadi indeks ini nama functionnya dan nilai Alpro saya angkanya. Baik, kita tes dulu apakah ini berhasil. Baik, masukkan nilai Alpro 90, masukkan nilai matematika 78, dan bahasa Inggris 65. Baik, tentunya dengan menggunakan function ini akan mempermudah kita untuk membuat sebuah program, dan tentunya kita tidak perlu menulis ulang kembali. Nah, bagaimana sih sintaks membuat fungsi tersebut? Program C memberikan materi. Nah, kata kunci def ini seperti index, function name-nya itu bebas. Ini tergantung kita nih mau menggunakan nama apa saja. Misalkan saya ingin mengganti dengan penilaian, itu tidak akan mempengaruhi semua programannya, karena nama function itu adalah sebuah variabel yang bebas. Jadi terserah kita mau nulis apa saja. Nah, lalu
di sini ada argumen atau parameter yang kita input dari luar. Contohnya ini seperti nilai ini. Nilai ini kita input dari luar. Nilai input dari luar ini, misalkan nilai alpro saya ini input dari luarnya. Dan dengan saya memasukkan indeks dari nilai alpro, yang terbaca adalah nilai dari alpro yang saya input tadi. Gitu. Nah, setelah itu ada statementnya. Statement itu statement ini namanya statement ini bisa diganti-ganti. Kalau saya kan untuk statement saya ini untuk mengetahui indeksnya. Dan pada suatu case statement saya untuk menghitung luas luas dari segitiga. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengetahui suatu fungsi. Ya, jenis-jenis fungsi. Oke, jenis fungsi itu ada dua. Ada fungsi yang tanpa mengembalikan nilai dan fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, contohnya seperti apa sih fungsi tanpa mengembalikan nilai ini? Fungsi tanpa mengembalikan nilai itu kita sebut dengan return. Nah, return ini mengembalikan nilainya. Dan apabila suatu fungsi tidak memiliki return, maka perintah saya untuk mengeksekusi function tersebut hanya perlu kubus. Contohnya pada function untuk menghitung volume kubus, volume kubus, contoh 5. Oke, saya hanya tinggal perlu run saja. Belum saya ganti. Baik. Nah, di sini tentunya program akan langsung bernilai dari fungsinya itu. Function dari statement saya sendiri tadi, volume dari kubus sisi pangkat 3. Print. Nah, untuk menjalankan programnya itu saya hanya perlu memanggil functionnya saja. Nah, dan yang kedua ya ini function tanpa saya ulangi, function dengan mengembalikan nilai. Nah, dengan mengembalikan nilai artinya saya menggunakan fungsi atau perintah namanya return. Baik, return. Nah, return luas untuk menghitung luas dari segitiga. Untuk menjalankan perintah ini, saya memerlukan perintah print luas segitiga, koma. Nah, segitiga tadi berapa? Saya pengen alasnya itu 5, tingginya itu 10 perak. Nah, luas segitiga 25,0, cek benar, betul. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, kalau dengan atau tanpa return yang saya gunakan di sini, ini saya hanya langsung ngeprint dari luas persegi volume kubus itu sendiri dengan color. Nah, tapi dengan return contohnya tanpa perintah print ini tidak diketahui. Ulangi, ini tidak diketahui lagi kita tuh perintah itu diprint apa atau tidak, karena perintah return dia itu minta dikembalikan ke luas. Oleh karena itu dalam return kita perlu perintah untuk mengeprint dari luas segitiga tersebut. Segitiga koma. Baik, jangan lupa kan. Nah, luas segitiga, maka yang terjadi adalah print luas segitiga. Nah, nilai dari luasnya itu baru akan terprint.
Nah, kalau kita tanpa return, kita langsung perintah print, kita tidak perlu lagi perintah print untuk memanggil dari function tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel global dan variabel lokal. Apa yang membedakan variabel global dan variabel lokal? Variabel global ini adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Jadi, saya menulis suatu variabel global di luar dari fungsi tersebut. Ini bisa diakses dari manapun dari file yang telah saya save. Dari misalkan saya ingin print nama saja, bisa langsung print namanya, print name, print class. Nah, yang membedakan dari variabel lokal ini hanya bisa diakses di dalam fungsi 4 yang berbeda saja. Jadi variabel nama yang saya buat kali ini, namanya ini hanya bisa diakses dari function contoh lokal. Nama function contoh lokal itu saja. Misalkan saya mau ngambil dari print nama saja, tentunya ini tidak akan tereksekusi. Contohnya saya print nama, tentunya ini tidak akan tereksekusi karena ini bukan variabel global. Dan apabila saya membuat nama saya sendiri di sini, maka variabel global ini dapat terpanggil. Nah, untuk memanggil variabel lokal, saya hanya perlu untuk menulis ini variabelnya saja, variabel lokalnya saja. Nah, fungsi di tempat saya menaruh variabel lokal tersebut. Dan kali ini saya menaruhnya pada fungsi contoh lokal. Baik, dan akan terpanggil. Itulah yang membedakan variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal, variabel global. Baik. Nah, baik, dan sekarang kita akan membahas topik yang terakhir, ini lambda. Lambda ini sebenarnya seperti suatu fungsi, tapi ia anonim atau tidak bernama. Tidak bernama. Lambda ini hanya digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Misalnya saya beri contoh ini, nama mahasiswa, saya memberikan lambda atau fungsi anonim. Ini jika saya menulis nama mahasiswa, maka ia akan langsung terprogram untuk menulis selamat pagi dari nama mahasiswa tersebut. Contohnya saya run nama mahasiswa Renaldi, maka ia akan langsung tercall selamat pagi Renaldi. Baik, sekian ini dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.